Halo, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat sebuah karya kreatif menggunakan Microsoft Excel. Nah, salah satu cara untuk membentuk sebuah karya kreatif di Microsoft Excel adalah menggunakan susunan angka-angka. Ya, jadi susunan angka-angka dan kita bisa menggunakan penggunaan rumus-rumus atau formula di dalam Microsoft Excel. Nah, untuk hari ini kita akan mengenal dulu yang bagian pertama, yaitu rumus atau formula. Nah, kita akan masuk ke dalam Microsoft Excel. Jadi rumus dan atau formula itu adalah suatu instruksi untuk menghitung data. Nah, rumus terdiri dari bilangan, operator aritmatika, serta alamat sel dan fungsi-fungsi. Nah, di layar yang ini kalian bisa lihat beberapa operator matematika yang biasa kita gunakan ketika menggunakan Microsoft Excel, khususnya dalam penggunaan rumus. Yang pertama lambang, ini ada lambang plus, ya ini lambang plus, ya ini lambang plus atau tambah, itu khusus untuk fungsi penjumlahan. Yang minus untuk pengurangan. Tanda bintang atau kali itu untuk perkalian, tapi di Microsoft Excel, tanda bintang adalah untuk mewakili perwakilan. Kemudian ada garis miring, itu untuk pembagian. Kemudian angka pangkat, dan ada yang gambar simbol persentase. Nah, ini adalah beberapa bagian aritmatika yang biasa kita gunakan di dalam menggunakan rumus-rumus di Microsoft Excel. Lalu apa ketentuan untuk membuat sebuah rumus? Ya, rumus tidak boleh lebih dari 240 karakter. Jadi harus 240 karakter untuk bisa digunakan sebagai rumus. Nah, ini harus 240 karakter. Kalau lebih dia tidak akan bisa. Selanjutnya tidak boleh ada spasi. Ya, jadi tidak boleh ada spasinya. Jadinya nanti kalau ada spasi pasti hasilnya akan error seperti itu. Selanjutnya rumus harus dimulai dengan tanda karakter sama dengan. Ya, jadi harus ada sama dengan. Jadi harus ada karakter sama dengan yang seperti ini. Nah, ini. Jadi ini syaratnya untuk rumus. Harus 240 karakter, tidak boleh ada spasi, dan harus ada karakter sama dengan di depannya. Itu untuk bisa membuat sebuah rumus. Nah, bagaimana cara kita menuliskan sebuah perumusan itu? Nah, ada beberapa cara. Yang pertama adalah menuliskan rumus dengan menggunakan angka tetap. Misalnya menggunakan rumus. Nah, di sini di kolom C ini kita akan memasukkan sebuah rumus perkalian langsung. Ya, misalnya kita pakai contoh 25 dikali 100 misalnya. Lalu tekan tombol enter. Nah, ini dia tidak akan bisa berhasil. Coba kita bandingkan. Ketika kita menggunakan karakter sama dengan 25 dikali 100, tekan tombol enter, maka hasilnya akan muncul. Jadi ini dia tidak menggunakan karakter sama dengan di depannya karena tidak memenuhi syarat. Kemudian ini ada karakter ini sama dengan 25 dikali 100. Jadi ada karakternya yang sudah sesuai dengan kriteria pembuatan sebuah rumus. Harus ada karakter sama dengan. Itu yang pertama. Kemudian ada juga contoh lain. Saya berikan contoh sama dengan yang di buku. Misalnya 5 dikali 4 dikurang 3. Nah, ini jawabannya adalah 17. Mengapa 17?
Karena semua perkalian atau pembagian itu didahului dibanding penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi kalau seperti tadi, misalnya 2 ditambah 3 dikali 5, ini jawabannya harusnya 25. Harusnya 25 atau berapa? Ya, 25 atau 17. Nah, misalnya kita enter. Nah, 17. Kenapa? Karena dikali dulu, 3 dulu dikali 5, kemudian ditambah dengan 2 hasil dari 3 kali 5 ini. Nah, jadi itu ya. Jadi, semua pembagian, perkalian akan didahulukan dibandingkan penjumlahan dan penambahan. Berbeda kalau dia ada dalam status di dalam kurung, seperti ini. Sama dengan 5 dikali dalam kurung 4 dikurang 3. Nah, ini bukan 5 kali 4 dulu, tetapi hasil dari dalam kurung itu baru dikali, karena dia ada di dalam kurung. Hasilnya adalah 5. Nah, seperti itu. Jadi bukan 5 kali 4 dulu baru kurang 3. Ya, seperti itu. Jadi itu logikanya. Nah, hal yang sama pun sama misalnya kalau ada di depannya ada dalam kurung 10 ditambah 15 kemudian kali 3. Ini hasilnya, hasil dari 10 tambah 15 itu baru dikali 3. Bukan 15 dikali 3 dulu baru ditambah dengan 10. Hasilnya adalah 75, seperti itu. Nah, jadi itu menuliskan rumus dengan angka tetap. Nah, selanjutnya kita latihan. Saya contohkan lagi yang bagian kedua, menuliskan rumus dengan menggunakan referensi sel atau alamat sel yang relatif. Alamat sel yang relatif adalah alamat sel yang berisikan data formula, yakni data di dalam suatu sel yang diperoleh dengan memasukkan rumus. Ya, jadi nanti hasilnya kita memasukkan rumus. Contohnya seperti ini. Misalnya, saya ingin di sini ada dua buah kolom. Ya, nanti kita akan menggunakan rumus antara C14 dengan D14. Ini kita akan kalikan. Maka jawab langkahnya seperti ini. Ketik dulu sama dengan, kemudian arahkan kursor ke kolom C. Nah, dia makanya muncul sini C14 dan tekan tombol bintang kali Shift 8 dan kalikan dengan D14. Hasilnya seperti ini, 375.000. Nah, inilah yang dimaksud dengan menuliskan rumus dengan menggunakan referensi sel atau alamat sel relatif. Jadi yang kita masukkan adalah data yang ada di dalam satu sel atau satu kolom dengan kolom yang lain. Berbeda dengan yang ini, dalam satu kolom kita masukkan rumus, angka dan rumusnya langsung. Kalau ini berbeda, kita menjumlahkan dua kolom yang berbeda. Nah, jadi itu ya, jadi formula barnya seperti itu. Nanti kalian bisa lihat di sini. Nah, ini formula barnya ini di F14 ini. C14 kali D14. Makanya seperti itu. Nah, jadi hal yang sama juga kita bisa lakukan jika misalnya ya setelah mendapatkan hasil kita mau menjumlahkan semua ini. Ya, kita akan menjumlahkan antara kolom C11 sampai dengan kolom C14. Sama dengan, nah kita tarik dari sini, mulai dari sini, dan perhatikan sudut kecil ini, tekan mouse-nya, ya ini mouse-nya ditekan, klik kiri, tekan, lalu di drag turun sampai ke 75. Nah, ini adalah contohnya. Kemudian tekan enter untuk melihat hasilnya. Nah, di sini not value, kira-kira apa masalahnya? Kenapa sehingga dia
tidak sesuai kira-kira. Nah, ini pasti ada yang salah di sini. Kira-kira apa yang salah? Nah, dia salah karena ada penggunaan rumus berbeda. Kalau misalnya di sini hasilnya 5.000, 4.000, 3.000. Nah, coba kita lakukan hal yang ini sama dengan ini. Kita sorot ke bawah, lalu tekan enter. Oh, not value juga. Nah, kira-kira apa yang salah? Karena ada rumus. Nah, misalnya sekarang kita coba lagi. 5.000, 4.000, 3.000, 375.000. Nah, kita ketik lagi sama dengan mulai dari sini sampai di sini. Kira-kira apa yang bermasalah? Wah, masih salah juga. Ternyata untuk melakukan penjumlahan kita masukkan rumus ini sama dengan sum buka kurung, klik dari sini sampai di sini, coba tekan enter. Nah, muncul hasilnya 114. Jadi kalau kita ingin menjumlahkan dari atas sampai ke bawah, maka kita harus menggunakan sebuah rumus tambahan. Ya, jadi untuk menjumlahkan angka keseluruhan, kita pergunakan sama dengan sum. Jadi kita menggunakan rumus absolut, ya. Jadi seperti itu. Jadi langkah ketiga adalah menuliskan rumus dengan menggunakan alamat sel absolut. Nah, itu sel absolut tadi contohnya, ya. Jadi itu struktur yang berkaitan dengan rumus atau formula. Nah, coba kalian berlatih di rumah, memperhatikan buku kalian di halaman 34 sampai halaman 36 bagian A. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.